Ketua Umum Taruna Merah Putih Marwar Sirait menyatakan rakyat Indonesia tetap percaya bahwa Presiden Joko Widodo bekerja keras meski kondisi perekonomian dipandang memburuk oleh publik. Menurutnya, meskipun kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sedikit mengalami penurunan, tetapi masyarakat tetap percaya bahwa Jokowi telah bekerja keras selama masa kepemimpinannya. Ia menilai angka tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi yang mencapai 60%, sebagaimana rilis hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia, adalah perolehan yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi telah berhasil melaksanakan berbagai agenda politik dan pembangunan. Sementara itu, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyebut dalam hal penanganan COVID-19, kepuasan publik terhadap pemerintah pusat menurun. Pada Februari 2020, masyarakat yang puas dengan kinerja mencapai 70,8%, sedangkan pada Mei hanya sebanyak 56,4%. Meski demikian, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah masih di atas 50%. Turunnya kepuasan masyarakat terhadap pemerintah pusat juga sejalan dengan penilaian kepada Jokowi. Secara umum, kepuasan terhadap kerja Jokowi sekitar 66,5%, pada Mei 2020 cenderung menurun tetapi tidak signifikan dibanding temuan Februari 2020 yang mencapai 69,5%. Jika dirinci persentase masyarakat yang merasa cukup puas atas kinerja Jokowi di masa pandemi pada bulan Mei, yaitu sebesar 52,2% dan yang sangat puas hanya 14,3%. Angka survei per Mei ini menurun dari data survei sebelumnya di bulan Februari, di mana sebesar 67,6% responden merasa cukup puas atas kinerja Jokowi dan sebanyak 11,9% menyatakan sangat puas. Indikator juga mencatat tingkat kepuasan terhadap gugus tugas penanggulangan COVID-19 juga tinggi mencapai 63,7%. Jika dibandingkan dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintah pusat, kepuasan terhadap gugus tugas di bulan Mei lebih tinggi 7,3%. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, rakyat percaya Jokowi kerja keras. Itulah topik Morning Talk kita pagi ini bersama saya Doni De Keizer. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Ketua Umum Taruna Merah Putih Marwar Sirait serta peneliti dari Lembaga Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Dan seperti biasa pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dengan menghubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Selamat pagi Mas Burhanuddin. Selamat pagi Mas Burhan. Pagi. Apa kabar Mas, sehat? Alhamdulillah sehat, gimana kabar? Luar biasa, terima kasih bersama kami. Saya mau menyapa Bang Ara di ujung telepon. Selamat pagi Bang Ara. Selamat pagi Mas Doni, selamat pagi Mas Burhan. Ya, baik, saya ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, ini terkait dengan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, apalagi terkait urusan penanganan pandemi corona. Komentar Anda Mas Burhan? Pertama dari sisi kepuasan Pak Jokowi sebagai presiden, meskipun mengalami penurunan, tetapi secara statistik tidak signifikan. Nah, buat saya ini menunjukkan satu gejala yang menarik, karena kalau kita ukur dari kepuasan terkait dengan kinerja pemerintah pusat, di mana kita tahu bosnya adalah Jokowi sendiri, itu secara dalam penanganan COVID mengalami penurunan sangat signifikan dari 71% di bulan Februari. Di bulan Mei waktu kita survei 3 bulan setelah pandemik itu tinggal 56%. Meskipun di atas 50%, tapi penurunannya itu sangat signifikan. Nah, kemudian indikator yang lain, misalnya soal ekonomi juga memburuk, kemudian soal hal-hal lain juga memburuk. Nah, pertanyaannya kenapa masyarakat memisahkan antara kepuasan terkait dengan pemerintah pusat dalam penanganan COVID dengan Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, ini ada banyak tafsir. Tafsir yang pertama, masyarakat mungkin melihat ada diskrepansi antara presiden sebagai kepala pemerintahan yang dianggap punya direction, punya instruksi dan arahan yang tegas, tetapi gagal diterjemahkan oleh aparat di bawahnya. Itu tafsir yang pertama, Bung Doni, yang memungkinkan munculnya spekulasi, jangan-jangan memang sudah saatnya diperlukan adanya reshuffle. Kalau istilahnya Mardhani Alisera waktu rilis kemarin, ada Bung Ara juga, itu perlu ada reformasi line up pembantu presiden, karena gap yang terlalu tinggi antara tingkat kepuasan terhadap presiden yang masih mencapai 66,5% dengan tingkat kepuasan pemerintah pusat. Nah, ini harus dibereskan, karena kalau tidak,
jangan-jangan ketidakpuasan terkait dengan penanganan pemerintah pusat itu menular ke presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat analisis lebih mendalam, memang kepuasan terhadap presiden selain faktor yang lain, faktor teknokratik, itu juga disokong oleh tingkat partisan yang tinggi. Jadi pendukung Pak Jokowi di 2019 itu dari 10 orang yang nyoblos di 2019, 8 puas sama Pak Jokowi. Tetapi dari 10 orang yang nyoblos Pak Prabowo, hanya 4 yang puas sama Pak Jokowi. Jadi bedanya itu jauh sekali. Jadi orang yang nyoblos Pak Jokowi cenderung puas, orang yang nyoblos Pak Prabowo di 2019 cenderung tidak puas. Meskipun Pak Prabowo sekarang sudah masuk ke pemerintahan. Artinya Pak Jokowi punya strong base. Nah inilah yang menjadi penopang kenapa kepuasan Pak Jokowi tinggi. Jadi ini tafsir yang kedua yang menurut saya penting untuk kita elaborasi sekaligus memberi sinyal kepada Pak Jokowi bahwa kepuasannya itu tidak sekedar faktor kinerja tapi faktor partisan sehingga beliau bisa bekerja lebih baik ke depan. Ya, Mas Burhan, ada statement yang mengatakan bahwa sekali orang percaya maka orang akan cenderung mencari alasan untuk berkata iya. Sebaliknya juga begitu, kalau sudah tidak percaya akan mencari 1001 cara berkata no. Artinya apakah data dan angka-angka yang dirilis ini merupakan konfirmasi bahwa orang masih percaya kepada figur tokoh Joko Widodo sebagai pemimpin presiden tetapi tidak disupport oleh timnya. Artinya ini pintu masuk reshuffle sekarang ini lebih cepat, lebih baik atau bagaimana, Mas? Betul, Bung Doni. Jadi kalau kita menganalisis perilaku pemilih itu kan banyak variabelnya. Ada faktor teknokratik atau kinerja, faktor demografi, kesamaan agama, etnik, termasuk juga faktor partisan. Nah, dalam hal ini Pak Jokowi itu tingkat partisanshipnya tinggi. Ya, ini yang menjelaskan mengapa betapapun ada banyak kritikan, serangan, tetapi masih tinggi tingkat kepuasan Pak Jokowi. Kemarin saya ingat betul Jakarta Post membuat satu headline yang menjadi perbincangan banyak ahli politik di dunia yang selama ini mengamati Indonesia, di mana COVID-19 itu membuat kepuasan terhadap demokrasi drop, kepuasan terhadap pemerintah drop, tetapi Pak Jokowi remain strong. Nah itu bahasanya. Nah sekarang bagaimana nih membuat agar kabinet atau pemerintahan atau birokrasi yang ada di bawah itu mampu menangkap apa yang diinginkan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi nggak bisa kalau hanya mengandalkan sikap partisan tanpa ditopang oleh kementerian atau aparat yang kuat. Nah menurut saya ya, reshuffle itu sesuatu yang inevitable, nggak terelakkan. Pertama, karena Pak Jokowi tinggal 4 tahun sebelum masa beliau di periode kedua habis. Tidak harus nunggu separuh jalan ya, Mas ya? Nggak harus, karena udah ini bahaya nih, ini situasi krisisnya bukan sebulan 2 bulan, implikasinya sampai mungkin tahun depan bahkan lebih daripada itu. Kalau misalnya Pak Jokowi tidak segera membenahi jajaran kabinetnya, dikhawatirkan Pak Jokowi tidak bisa memberikan legacy yang diharapkan. Pandemi bisa dijadikan momentum entry point reshuffle kah? Ya tentu saja, karena kan dropnya jauh sekali tuh, hampir 20%. Jangan lupa Bung Doni, sedikit saja. Waktu kabinet dibentuk tahun lalu, itu kabinet dibentuk dalam asumsi normal. Nah ini kan ada kondisi krisis, jadi kabinet tidak boleh mencetak kesalahan sedikit pun. Sekali mencetak kesalahan sedikit pun, itu yang repot semuanya. Ya baik, saya ke Bang Ara. Bang Ara, Anda punya perspektif yang mungkin berbeda terkait dengan statementnya Mas Burhan tadi? Ya, terima kasih ya Mas Doni, Mas Burhan. Pertama saya dari data dari Mas Burhan ini, Pak Jokowi sebagai presiden dipercayanya menurut saya masih sangat tinggi ya, 80% ya oleh rakyat Indonesia, 80% lebih, betul ya Mas? Saya institusi presiden ya? Ya, sebagai institusi 83, sebagai kepuasan 66,5%. Ya. Kemudian bicara kepuasan kinerja presiden, ini disampaikan ya terutama untuk soal mungkin kinerja untuk COVID ya, betul ya, untuk melawan COVID, ya, 66%. Kemudian pemerintahan
itu 56%. Nah, masalahnya tadi udah dijelaskan sama Mas Burhan, ada gap antara kinerja pemerintah yang 56% dengan kinerja presiden yang 66%. Ada angka yang cukup tinggi 11%. Kita juga secara objektif ya melihat bahwa di awal-awal COVID itu, ya, mungkin bulan Maret gitu, koordinasi komunikasi di antara pemerintah itu belum begitu baik. Tetapi lambat-lambat dengan perlahan kita melihat juga makin membaik ya kinerja di antara pembantu-pembantu presiden ya, Menko PMK, kemudian juga di bawahnya ya Menteri Sosial, Menteri juga Menteri Kesehatan dan juga sisi lain Menteri BUMN. Kita melihat kinerjanya makin baik. Itu juga dibuktikan dengan data-data dari angka yang terkena virus ya COVID-19, kemudian yang menjadi sembuh, dan kemudian juga angka yang meninggal dibanding angka yang sembuh, kan sempat itu lebih ya berdekatan begitu, tapi lama-kelamaan dengan pasti sekarang angkanya sudah sangat jauh yang sembuh dan yang meninggal dunia gitu. Itu kita bisa lihatlah dari Maret sampai sekarang angka yang sembuh itu makin meningkat. Dan kemudian juga itu bagi saya kinerja juga makin membaik. Ya. Dan juga komunikasi juga kita lihat lebih baik gitu di waktu-waktu belakangan ini. Komunikasi soal mudik misalnya jelas gitu. Dan memang itu terkonfirmasi dari angka surveinya Mas Burhan bahwa mayoritas itu setuju dengan dilarangnya mudik karena itu berarti melakukan pencegahan penularan. Itu angkanya. Jadi keputusan Pak Jokowi itu soal melarang mudik dengan tegas pada akhirnya itu menurut saya adalah kebijakan yang tepat. Terus dikonfirmasi dari survei ini. Ya, Bang Ara, ini kan masalah corona atau COVID-19 ini kan merupakan pandemi global yang dialami oleh semua bangsa-bangsa di dunia. Artinya, kalau kita menyoroti soal leadership Presiden Joko Widodo, apakah menurut Bung Ara ini merupakan salah satu titik atau kekuatan Pak Jokowi untuk tetap menjaga tingkat kepercayaan publik itu masih cukup tinggi, Bang Ara? Ya, kebetulan saya cukup lama kenal Pak Jokowi ya, kurang lebih sekitar 14-15 tahun ya. Jadi memang kendala-kendala yang terjadi itu kan antara lokomotif dan gerbong ya. Beliau sebagai lokomotif dan gerbongnya di sini para menteri yang membantu. Memang sebagai seorang yang punya visi jauh ke depan ya, Pak Jokowi, kemudian juga pekerja keras, yang ukuran dia kan adalah deliver ya, bukan send gitu. Makanya tadi kita lihat di visual gambar yang disampaikan oleh Berita Satu, bagaimana dia mengawal sampai ke lapangan, ya dia belusukan dalam situasi begini, dia tetap belusukan. Ya bayangkan Presiden Republik Indonesia turun sampai ke lapangan tadi di PT Pos, mengawal proses-proses yang ada di sana, melihat dengan mata kepala sendiri. Ya. Jadi harus diakui memang menterinya makin lama makin bisa mengikuti irama, ya kecepatan terutama mengawal sampai di lapangan, karena memang banyak problem-problem di negara kita ini bukan aturannya tidak ada. Saya pikir aturannya sudah jelas, arahan presiden juga tegas. Persoalannya adalah di tingkat implementasi, di tingkat pelaksanaan lapangan. Nah itu memang harus diakui dalam penanganan COVID ini. Di awal itu belum begitu baik. Ya. Tapi kemudian dengan waktu makin baik. Tadi saya katakan secara objektif, soal koordinasi, soal komunikasi, ya dan dalam soal-soal itu bisa lebih baik di waktu sekarang. Ya. Dan secara objektif itu memang
Presiden nungguin gitu. Ini Ya. mana hasil kerjanya, ini mana hasil koordinasinya. Betul, Bang Ara. Sejak Tapi awal. jangan sampai nanti presidennya lebih kencang larinya, kemudian menteri-menterinya masih belajar atau kursus dulu sama presiden ini kan? Ya kalau itu memang faktanya begitu dari berbagai Harus digenjot dong, survei, Bang. Data. Pak Jokowi adalah presiden yang cukup sering melakukan reshuffle. Reshuffle adalah hak prerogatif beliau. Di periode pertama dia berapa kali melakukan reshuffle. Saya pikir Pak Jokowi adalah orang yang tidak anti kepada perubahan, Betul. tidak anti kepada kemapanan. Di satu sisi itu adalah hak prerogatif beliau. Jadi beliau adalah orang yang sangat objektif. Ya. Hanya objektif melihat kepada base-nya adalah kepada kinerja, kepada prestasi. Iya, tidak Dua anti itu terhadap masalah perubahan selama itu positif ya Bang ya. Saya Ya, kunci dulu statement Bang Ara di situ. Saya mau ke Mas Burhan dulu sebentar. Mas Burhan, kalau saya mengutip statementnya Bang Ara tadi, ini ibaratnya lokomotifnya ini sudah mesinnya jet, tetapi mungkin gerbong di belakang ini harus banyak ganti oli. Bagaimana Mas Burhan? Bisa ganti oli, bisa ganti mesin. Anda lebih setuju ganti oli atau ganti mesin, turun mesin sekalian? Enggak, kalau kita ini objektif saja ya. Ya. Saya bukan orang dalam, jadi saya melihat apa yang saya rasakan. Bukan selama orang 3 dalam bulan atau mau terakhir. masuk ke dalam nih? Enggak. Mungkin Mas Burhan sama Bang Ara bisa masuk ke dalam biar nggak perlu ganti mesin. Bung Ara yang perlu, kalau saya nggak perlu. Saya jadi dosen saja. Gini Mas Joni, coba kita amati secara objektif ya. Pada awal pandemi itu sense of urgency nggak muncul di kabinet. Ya. Jadi yang kita amati di akhir Februari awal Maret itu statement-statement dari banyak menteri yang mengirimkan sinyal yang saling bertentangan satu sama lain. Ya. Antara pernyataan Menteri Perhubungan dengan Menko bisa berbeda, misalnya begitu. Padahal sudah satu Termasuk grup WA itu ya Mas ya? Itu satu. Yang kedua, muncul juga pernyataan-pernyataan yang meremehkan pandemik COVID-19. Ya. Jadi mulai dari pernyataan sembuh sendiri, kemudian COVID-19 nggak bakal bisa masuk ke Indonesia karena birokrasi yang rumit, virusnya nggak dapat izin. Itu konteksnya untuk menggolkan undang-undang sapu jagat, gitu ya, soal. Ya. Jadi ada banyak statement yang menurut saya direkam oleh memori publik bahwa pemerintah pusat dalam hal ini kementerian itu tidak cukup cakap dalam menangani masalah Bukan ini. presidennya kan Mas, ini gerbongnya presiden kan yang Anda maksudkan? Ini yang kita lihat Bung Doni ya. Jadi kalau kita cek, saya kan objektif saja. Di Ya. bulan Februari awal, pada saat itu pemerintah cukup baik menangani pemulangan WNI dari Cina yang dikarantina di Batam. Ya. Makanya saat itu kan 71% puas tuh dengan kinerja pemerintah pusat. Saya sampaikan juga kepada publik, tapi ketika turun di bulan Mei menjadi hanya 56%, saya juga sampaikan. Ini sekaligus alarming bell, satu buat kementerian bahwa mereka harus kerja keras untuk mengikuti langkah presiden. Jangan sampai kan Pak Presiden mau ke Surabaya udah nyampe ke Gresik, kabinetnya masih nyampe Bekasi kan, jauh sekali ketinggalannya. Iya. Jangan terlalu jauh lah gitu, kira-kira begitu. Oke, baik. Analogi paling mudahnya. Baik, Mas Burhan, Bang Ara, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Morning Talk akan segera kembali sesaat lagi.